Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh sama-sama lagi berjumpa melalui ibadah online dari GBI Provision di tanggal 11 Juli 2021. Kalau kita boleh melewati tahun 2020, bahkan masuk pada pertengahan 2021, maka Allah yang sama, Allah yang kita sembah, Dia akan menyertai saudara dan saya untuk melewati tahun-tahun ke depan. Amin. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu mari saudara, kita mau bersyukur kepada Dia, sebab Ia layak untuk terima segala pujian. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kasih karunia-Mu, karena Engkau menyertai kami, karena kasih-Mu Bapa. Sebab itu kami bersyukur buat semua perbuatan-Mu yang ajaib. Mari angkat suaramu, katakan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik Yesus. Kami naikkan syukur. Kau sungguh baik, teramat baik di hidup kami. Yesus Tuhan, kami tinggikan. Kau yang layak untuk terima pujian. Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu yang tak berkesudahan di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, hanya Engkau yang mengenal setiap kami Tuhan. Terima kasih. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur, sebab Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus.
sabun, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia Tuhan. Biarkan ini menjadi nyanyian dari hati kami dan iman kami, Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Kau tak peduli masa lalu kami, Tuhan. Masa lalu Engkau tetap memilihku. Ubahkan, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini ku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu Yesus. Mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, Tuhan. Engkaulah pengharapan kami bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi naikkan pujian ini. Kini kami percaya, aku percaya, ya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu, Bapa. Amin. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku setia sampai
ikut Yesus. Yes Lord, yes Lord, Yesus. Haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala sembah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau terus memuji-muji nama-Mu karena Engkau yang layak Tuhan. Yang mau terus memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Boleh beri senyum kiri kanan yang di rumah. Kan gak pakai masker ya kalau di rumah. Boleh beri senyum kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus mengasihi kamu. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Boleh jemaat Tuhan yang di rumah kita bangkit berdiri ya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap pagi. Pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai haleluya, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia.
lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Dia beserta saudara, sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Yes, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumberku, lembah yang gelap kan ku lewati, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Yes, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Boleh yang di rumah beri kemuliaan bagi Tuhan, sorakan haleluya. Kayaknya saya dengar ada 7.000 orang, boleh 10.000-nya yang lain? Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Boleh silakan duduk saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan.
siapapun. Biar nyanyian ini kami nyanyikan dari hati kami, Tuhan. Kami katakan, I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing all the goodness of God. Sing, I love you, Lord. I love you, Lord. And your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. The moment that I wake up until I lay my head, I will sing all the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. Amen, amen, amen. I love your voice. Yes, you have led me through the fire and the darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. All my life, Lord, you have been faithful. All my life, Lord, you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. 'Cause your love is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Sing it, your goodness, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, Lord, is running after, it's running after me. With my life laid out, I
glad that I am there. I will sing of the goodness of God. All I love, you have been faithful. You have been faithful, Lord. You have been so yes. I'm glad that I am there. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Your goodness, Lord. Your goodness.
Thank you Lord. Thank you Lord. Kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang telah Tuhan kerjakan. Dalam keadaan apapun, kami tidak dapat menenangkan akan badai. Tapi yang kami tahu ya Tuhan, bahwa kami ada bersama dengan-Mu. Dan badai itu Tuhanlah yang memberhentikannya, dan Tuhanlah yang menenangkannya. Karena Engkau begitu baik buat setiap kami. Shalahai korala remita havaratos to korale datatya karala ramataska. Koralahi karamalaria tas tahanal malane mita hata kolai karamatas tafarabotos to korela ramata. Alahi karamatas terala rata ata rala raya stara mila ramata karamataska. Thank you Lord. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik, kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Bagi kami orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi kami orang-orang yang mau melekat dengan Tuhan Yesus, yang mau tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Biarlah kami melihat hari-hari kami, biarlah kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Seringkali kami yang mengecewakan Engkau. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa perkataan kami, pikiran, perbuatan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Ampuni kami Bapa, ampuni kami, ampuni ya Bapa, ampuni kami. Kuduslah Tuhan, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa darah Yesus. Kuduskan kami sehingga kami layak untuk ada bersama-sama dengan Engkau di dalam ruang Maha Kudus, untuk kami memuji menyembah-Mu, mempersembahkan korban pujian. Biar apa yang sudah kami lakukan itu boleh menjadi perkenanan bagi Tuhan, dan biarlah apa yang sudah kami lakukan dan kami naikkan pujian kami, biar itu menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Kami mau terima akan firman-Mu yang adalah benih yang ditaburkan kepada setiap kami, dan benih itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami mau Tuhan Yesus terima firman-Mu, bukakan segala pikiran kami, hikmat marifat yang daripada Tuhan, karena benih yang ditaburkan itu Tuhan, kami mau supaya benih itu sungguh berakar dan dia bertumbuh dengan baik dan berbuah dengan baik, karena kami mau melihat hari-hari kami, hidup kami lewat kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah, yang saat ini kembali kami beribadah di rumah masing-masing. Kami yakin tidak mengurangi akan anugerah-Mu dan tidak mengurangi akan hadirat-Mu. Hadirat-Mu tetap ada di rumah kami masing-masing. Jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, percayalah bahwa hadirat Tuhan dan Roh Kudus ada bersama denganmu. Shalhai kararati atarabalarabal. Roh Kudus terus ada, Roh Kudus terus ada, menaungi akan engkau. Dia ada bersama denganmu. Kudus-kuduslah Tuhan, kudus-kuduslah namanya. Syadalai kararata karamo. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Berbicara kepada setiap kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan, shalom, shalom, shalom semuanya. Shalom yang ada di rumah, shalom semua. Kita bersyukur bahwa hari ini kita beribadah kembali sebagaimana hari Minggu lalu kita beribadah, dan minggu ini kita beribadah lagi. Dan percaya bahwa sekalipun tidak dapat tembus untuk kita ke UOB, tetapi kita percaya bahwa dimanapun kita melakukan ibadah, tempatnya ada hadirat Tuhan. Amin. Saudara, di rumah saudara juga berdoa, percaya bahwa Tuhan hadir di dalam rumahmu. Tuhan ada bersama dengan engkau. Tuhan Yesus ada dan Roh Kudus senantiasa bersama dengan engkau. Puji nama Tuhan, saudara, begitu luar biasa Tuhan kita. Dan kita yakin bahwa senantiasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Dia ada bersama dengan kita, dia selalu menuntun langkah kita. Oke, hari ini saya mau sampaikan tentang kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Amin, saudara. Kebaikan Tuhan sepanjang hidup. Ya, saya mau mengambil dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ini satu contoh yang saya ambil di sini, saudara.
Hakim-Hakim pasal 6, saya bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saja. Di situ saya tulis ayat pertama 40, kita tidak akan baca semuanya, tapi saya baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudara, di Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 6 ini mengatakan bagaimana orang Midian menghancurkan segala milik orang Israel dan membuat mereka begitu sengsara. Bahkan mereka tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba-domba ataupun lembu atau keledai. Di ayat yang keempat dikatakan memusnahkan hasil tanah itu, saudara, dimusnahkannya. Semua kesengsaraan dan bencana itu tidak terjadi tanpa sebab. Ya, tidak terjadi tanpa sebab. Ya, kita lihat saudara di ayat 1 sampai 6 ini, Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 6 menjelaskan penyebabnya. Ya, penyebabnya yaitu yang pertama dikatakan jangan lakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jangan lakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya, saudara. Wah, saudara. Akibat melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mengalami kesengsaraan dan membuahkan kemelaratan. Wah, serem ya, saudara ya. Kenapa, saudara ya? Dikatakan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian tuh 7 tahun lamanya. 7 tahun. Kenapa? Karena mereka berbalik kepada penyembahan berhala. Berbalik kepada agama sinkretisme. Ya. Akibatnya selama 7 tahun Allah membiarkan suku Midian yang dibantu oleh suku Amalek dan suku-suku lain dari daerah timur untuk menyerbu dan menindas orang Israel. Wah, saudara, ternyata begitu luar biasa. Saking jahatnya, saudara ya, saking jahatnya yang dilakukan orang Israel kepada Tuhan, maka selama 7 tahun Tuhan biarkan orang Midian menindas akan bangsa Israel. Jadi terpaksalah bangsa Israel itu bersembunyi di dalam gua-gua. Jadi akibat melakukan apa yang jahat di mata Tuhan akan mengalami kesengsaraan dan membuahkan kemelaratan. Hati-hati, saudara ya, jangan main-main. Amsal berapa tuh? Amsal 7 kalau nggak salah ya. Ada 7 perkara yang Tuhan marah. Ya, ada 7 perkara, ada 7 dosa yang Tuhan marah. Jadi saudaraku, segala sesuatu yang bertolak belakang dengan firman Tuhan, segala sesuatu yang melanggar firman Tuhan, itu kejahatan di mata Tuhan. Jadi kalau kita melakukan yang bertolak belakang dengan firman Tuhan, Tuhan bilang jangan, tapi kita lakukan, itu kejahatan di mata Tuhan. Akibat kejahatan, saudara, akan mengalami kesengsaraan. Wah, saudara, orang lain yang berbuat jahat juga kita bisa sengsara. Kita lihat pandemi, saudara, sekarang kita tidak perlu menuduh dan kita tidak perlu tahu dan kita nggak tahu apapun juga kenapa bisa ada pandemi, kenapa bisa corona begitu merajalela seluruh dunia sehingga banyak orang yang sengsara, saudara.
Banyak orang sengsara dan banyak orang yang melarat. Flashback kepada kita, saudara. Tatkala pandemi terjadi, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kalau hubungan kita dengan Tuhan dan menikmati kebaikan Tuhan, berkat Tuhan tetap ada sama kita. Amin, saudara. Berkat Tuhan yang datang sebagaimana 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tuhan memberkati kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, itu Tuhan berikan. Amin, saudara. Ya, rekening yang kadang-kadang luar biasa, saudara. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ada isinya, saudara ya. Kita main kayak begitu, saudara ya. Biar Tuhan yang isiin aja. Ya, jadi jangan main-main, jangan pernah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jangan lakukan hal-hal duniawi itu lebih daripada hal-hal surgawi. Jangan engkau mendahulukan akan keinginan dagingmu. Itu bertolak belakangan firman. Kalau engkau lakukan itu, jangan salahkan Tuhan kalau engkau sengsara. Jangan salahkan Tuhan, Tuhan saya nggak dapat pekerjaan. Tuhan saya nggak dapat ini, saya nggak dapat itu. Koreksi diri kita. Adakah kita melakukan kejahatan di mata Tuhan? Adakah kita tidak melakukan firman Tuhan? Atau adakah kita sudah mendahulukan kedagingan karena kedagingan kita, saudara? Makanya kesengsaraan terjadi sama kita. Buahnya adalah kemelaratan. Serem banget ya, saudara. Buahnya itu ada melarat, saudara. Bagaimana ya melarat itu? Melarat. Nggak ada contohnya, saudara. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan di atas segala Tuhan Raja, di atas segala Raja. Serem, saudara, melarat itu. Karena apa? Untuk makan aja nggak bisa. Ya, kalau misalnya ketemu dengan kita dan kita tahu tempatnya, kita kirimin makanan. Ya, oke, saudara. Kita lihat di sini, saudara ya. Di Hakim-Hakim yang 6 ayat yang ke-6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Waduh, saudara. Orang Midian terlalu menindasnya. Karena tidak tahan dengan adanya penindasan. Gara-gara apa, saudara? Ulahnya sendiri. Apa ulahnya? Ulahnya yaitu melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ulahnya yaitu tidak melakukan firman Tuhan. Ulahnya yaitu nggak baca Alkitab. Kalau nggak baca Alkitab ya kita nggak tahu firmannya apa untuk kita. Alkitab ini adalah jalan hidup kita, saudara. Dia penuntun hidup kita. Saudara nggak baca Alkitab, saudara nggak baca firman, bagaimana saudara bisa tahu menilai akan hidupmu? Bagaimana kita bisa melangkah bersama dengan Tuhan? Ya, karena tidak tahan dengan adanya penindasan gara-gara ulahnya bangsa Israel sendiri, saudara. Akhirnya Israel pun berseru kepada Tuhan. Nah, ini bukan pertama kalinya mereka berlaku demikian. Selalu berulang-ulang. Sejak zaman Musa, terus saudara berulang-ulang. Selalu bangsa Israel melakukan demikian. Telah banyak kali mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Serta menyembah akan ilah-ilah lain, saudara. Wah saya gak sembuh-sembuh nih, udah ke dokter. Udah kita ke dukun aja. Aduh. Itu bukan masalah, saudara. Dukun gak bisa sembuhin kita, saudara. Ya, kita ke Tuhan Yesus atau kita ke dokter. Ya, berdoa dulu tuh, saudara. Baru kita ke dokter, nggak apa-apa. Dokter itu juga dari Tuhan. Terima obat, obatnya kita doakan, dikuduskan, disucikan dengan kuasa darah Yesus, supaya waktu masuk ke tubuh kita bukan menjadi racun, tetapi menyembuhkan sakit penyakit kita. Amin, saudara. Nah, jadi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan serta menyembah ilah palsu, lalu ketika bencana mulai menerpa, mereka pun berbalik dan mencari Allah yang benar. Nah, ini kebanyakan terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan. Ya, bagi setiap orang-orang Kristen, selalu nggak punya jalan keluar. Udah berdoa. Berdoanya maksa. Tuhan, pokoknya Tuhan harus berkati saya, Tuhan harus begini, Tuhan. Emangnya Tuhan siapa? Harusnya saudara datang menyenangkan hati Tuhan. Nyalakan love alarmmu, saudara. Nyalakan alarm cintamu sama Tuhan. Supaya engkau sadar untuk saudara mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya. Habis itu koreksi dirimu, saudara. Kenapa ya doaku belum dijawab?
kurang menyenangkan hati Tuhan. Datang kepada Tuhan bukan hanya membawa masalahmu, tapi datang kepada Tuhan dengan engkau memuji dan memuliakan Tuhan. Lupakan semua dulu, tinggalin saudara. Datang sembah Dia, senangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Bawa Tuhan bersuka cita. Ya, memuji Dia, mengagungkan Dia, saudara. Supaya saudara tatkala hati Tuhan disenangkan, Tuhan pasti turun tangan untuk kita. Ya, amin saudara. Nah, ini yang terjadi bangsa Israel ketika bencana mulai menerpa, mereka pun terus berbalik. Yang kedua, apa yang dilakukan bangsa Israel? Baru saudara, bencana ditindas di apapun. Setelah itu suruh udah megap-megap saudara, baru datang sama Tuhan. Udah mau mati, baru datang sama Tuhan. Lewat, gak sempet. Lalu, kemana tuh rohnya? Kita lagi berbuat dosa nih, lagi berbuat dosa. Totonya mati, ayo lu saudara. Jangan suka berbuat dosa, jangan bikin hal yang jahat di mata Tuhan saudara ya. Nah, yang kedua adalah berseru kepada Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat 6 sampai 7. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, karena orang Midian itu, lihat ya, ketika orang Israel berseru, ini persoalan orang Israel ialah saudara apa? Iman mereka kepada Allah tidak berdasarkan kasih dan rasa syukur. Gak pernah bersyukur. Waktu di padang waktu di padang gurun. Waktu di padang gurun saudara minta makan, dikasih makanan sama Tuhan. Saudara, selama bangsa Israel di padang gurun 1 hari, mereka membutuhkan lebih kurang 8.000 ton air. 1 hari saudara, 8.000 ton. Bayangin berapa orang bangsa Israel sebanyak itu saudara ya. Tapi gak pernah bersyukur dan mereka tidak berdasarkan kasih kepada Tuhan. Tetapi pada keinginan dan ambisi untuk mementingkan diri sendiri. Wah saudara, ini persoalannya bangsa Israel nih. Sombong saudara, mementingkan diri sendiri ya. Mereka hanya mencari Allah pada masa-masa krisis apabila mereka memerlukan Dia. Jadi ketika mereka memerlukan Dia, baru cari Tuhan. Demikian juga orang-orang Kristen suka begitu, demikian juga kita suka begitu. Ketika susah, ketika kita tidak mendapatkan pekerjaan, ketika kita tertutup, kita langsung mencari dan memerlukan Tuhan. Tapi pada waktu kita sedang diberkati Tuhan, sering kita lupa saudara. Biarlah mari rasa syukur kita, rasa kasih kita setiap hari, setiap saat. Ingat, kesetiaannya dan kasih setianya selalu ada atas kita. Amin saudara. Ada lagu pujian yang katakan apa? Kasih Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Wah, ingat itu saudara. Ya, Dia selalu baru setiap pagi kasih Tuhan. Itulah yang dinamakan love alarmnya Tuhan, selalu setiap pagi datang sama saudara. Saudara aja gak terasa. Ya, waktu Dia datang harusnya kita bersyukur, terima kasih Tuhan, nafas kehidupan terlebih dahulu. Amin saudara. Nggak punya nafas kita game over saudara. Bukan hanya dalam permainan game, tapi dalam permainan dalam dunia ini, urusan jantung saudara. Bersyukur atas nafas kehidupan. Nah, selaku orang percaya, apakah kita berseru kepada Tuhan karena kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan menghargai kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita? Tolong jawab di dalam kehidupanmu masing-masing. Apakah kita sebagai orang percaya, kita berseru kepada Tuhan sungguh-sungguh karena kebaikannya? Atau saudara, kita bersyukur melayani Dia hanya karena ada sesuatu atau hanya karena ingin dilihat orang. Ada yang begitu saudara. Ya, kita datang melayani Tuhan harusnya karena kebaikan Tuhan. Tuhan udah mati di kayu salib. Dia tebus dosa kita saudara. Waktu Dia tebus dosa kita, apa balasan kita kepada Tuhan? Amin saudara. Balas kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan seumur hidup kita. Itu yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tidak pernah ingat akan hal itu. Ya, mari kita menghargai apa yang telah dilakukan oleh Tuhan terhadap kita. Dia mati di kayu salib. Dia jamah, Dia sembuhkan kita. Dia berkati kita.
Terlebih lagi nafas kehidupan masih diberikan kepada kita. Saudara udah pernah lihat orang yang setengah mati mencari nafas, mencari oksigen? Itu nggak main-main. Hari-hari gini perlu banyak oksigen. Hari-hari gini saudara, hari-hari ini. Waduh saudara, ini tempat kita seberang tuh Wisma Atlet tuh. Itu banyak orang cari akan oksigen. Dimanapun dicari oksigen. Kita yang masih memiliki oksigen yaitu nafas dari Tuhan, bersyukur. Amin. Katakan sama suami, istri, anak-anak, bersyukur kita masih memiliki nafas kehidupan. Amin saudara. Apakah Tuhan membiarkan orang Israel sengsara yang berbuahkan kemelaratan, dan apakah Tuhan mendengar seruan orang Israel saudara? Inilah bukti kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Yang ketiga, Hakim-Hakim 6 ayat 8 sampai 10. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu, saudara. Wah, saudara, yang ketiga Tuhan memberi respon terhadap orang yang berseru kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Itu bukti kebaikan Tuhan selalu. Biar bagaimanapun yang sudah dilakukan bangsa Israel terhadap Tuhan, kebaikan Tuhan tetap ada. Amin saudara. Responnya saudara, respon Allah mengutus seorang nabi. Lalu mengingatkan orang Israel akan kebaikan Tuhan. Ya, keluar dari perbudakan, melepaskan orang Israel dari orang Mesir yang menindas mereka. Teguran Tuhan apa saudara? Di situ dikatakan, teguran Tuhan tidak mendengarkan firman-Nya, menyembah Allah lain. Itu yang tadi saya katakan. Ketika kita tidak mendengarkan firman Tuhan, ketika kita tidak fokus dengan firman, ketika kita tidak fokus dan tidak mau mendengarkan Tuhan, pasti kita akan melakukan untuk mencari Allah lain. Itu juga kejahatan di mata Tuhan. Ya, itu kejahatan. Perlu adanya pimpinan dan minta respon Tuhan. Ya, respon Allah mengutus seorang nabi. Karena apa? Karena dia begitu baik, saudara. Wah, ini bangsa Israel seperti ini. Ayo utus seorang nabi. Diutus seorang nabi, ya, diutus seorang nabi, terus bilang, ya, Tuhan bilang, kamu kan udah aku keluarin dari Mesir, kamu kan udah begini, kenapa kamu balik lagi ke situ? Ya, itu jadi orang bebal, saudara ya. Orang bebal itu gimana ya? Susah dibilangin. Itu orang bebal. Udah dibilang jangan ke situ, kamu masih ke situ. Kamu pergi cepat ke rumah sakit, enggak pergi-pergi. Contoh orang bebal, saudara ya. Kita mau tolong orang orang itu nggak mau ditolong, itu orang bebal. Padahal niat kita nolong, saudara. Nah, jadi jangan seperti orang bebal. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan melihat kebaikan Tuhan sepanjang hidup orang Israel. Yang keempat, Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Yang keempat, saudara, dikatakan apa? Memberikan pahlawan yang gagah berani. Wah, saudara, padahal Gideon itu siapa ya, saudara? Pada Gideon itu siapa? Malaikat menyampaikan salam kepada Gideon, memanggilnya apa? Pahlawan yang gagah berani. Padahal Gideon adalah orang miskin yang sedang mengirik gandum. Dia bukan pahlawan. Tapi malaikat langsung bilang, hai pahlawan yang gagah berani. Enggak sesuai kenyataan. Kenyataan Gideon adalah orang miskin.
yang sedang mengirik gandum sambil bersembunyi dari orang Midian. Itu kan tadi dibilang ayat yang ke-11, dia bersembunyi, dia mengirik gandum. Tapi bagi Allah, Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Dalam ayat yang berikutnya kita akan melihat bahwa Gideon adalah seorang yang percaya pada Tuhan dan ia taat melaksanakan semua yang diperintahkan kepadanya. Artinya saudara bisa lihat di sini. Kita orang biasa-biasa. Tuhan selalu memakai orang yang biasa-biasa. Bukan orang yang intelektual, bukan orang yang luar biasa, saudara. Tuhan memakai orang-orang yang biasa. Gideon hanya seorang pengirik kebun anggur, pengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, tempat tersembunyi. Tapi Tuhan mengangkat dia. Amin, saudara. Artinya apa? Jangan pernah mengangkat diri kita, karena Tuhan akan mengangkat engkau. Jangan pernah kita mau meninggikan diri, nanti kita akan direndahkan. Tapi biarlah Tuhan yang meninggikan kita. Tidak ada yang bisa menurunkan kita. Sama juga dengan ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Tapi kalau kita maksa buka pintu, saudara, Tuhan tidak berkenan. Jadi ketika Tuhan panggil Gideon, Tuhan langsung kasih jabatan. Engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Gideon udah paham belum? Belum. Karena dia lagi asik mengirik gandum. Ya, saudara, bagaimana respon Gideon ketika malaikat mengatakan pahlawan yang gagah berani? Ayat yang ke-13, ini respon Gideon. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jadi waktu dibilang kamu tuh pahlawan gagah berani, wah Gideon jadi ragu-ragu. Tuhan, kenapa Tuhan bawa ke sini? Akibat tidak mengerti. Saat kita nggak mengerti, saudara, Tuhan udah pilih kita. Benar nggak, saudara? Banyak kesaksian begitu kan? Saat kita nggak mengerti, saat kita nggak mau jadi pendeta, tapi Tuhan panggil kita untuk melayani. Saya enggak kok, saya cuma mau sekolah Alkitab aja. Loh, malah Tuhan jadikan kita pelayannya atau menggembalakan. Ya, jadi sama ini, malah ragu. Gideonnya bilang, Tuhan, kan saya begini. Tapi lihat jawaban Tuhan di ayat yang ke-14. Ini poin yang kelima. Dia mengutus dan memberikan kekuatan yang luar biasa. Ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Wow, saudara. Gideon ngerti gak? Masih gak ngerti, saudara. Dia masih ragu. Sebenarnya dia ngomong sama siapa? Dia masih ragu. Nanti saudara baca di ayat selanjutnya seterusnya, baru dia takut. Dia bilang, ternyata aku sudah berhadapan muka dengan Tuhan. Ternyata malaikat tuh, jadi Tuhan datang, itu adalah Tuhan yang datang kepada Gideon. Baru Gideon merasa takut, akhirnya Tuhan bilang, tenang, kamu gak akan mati. Tapi kamu aku angkat, aku beri kamu kuasa, aku beri kekuatan yang luar biasa kepadamu. Ketika kita gak tahu siapa diri kita, ketika kita bingung, saudara, ketika kita ketakutan, Tuhan sudah mengangkat kita. Amin, saudara. Allah memerintahkannya untuk bergerak maju. Wah, langsung Allah memerintahkan Gideon, ayo maju. Dia meyakinkan bahwa dialah yang akan membebaskan orang Israel. Bukankah aku mengutus engkau, kata Tuhan. Tuhan langsung bilang, aku mengutus engkau, ayo pergi. Terus jangan saya. Sekarang saya bersuka cita. Jadi kalau kita mau ibadah, tim pelayanan berdoa. Kalau dulu kok ditunjuk, contoh, Esra berdoa. Jangan. Dulu, sekarang enggak. Mari kita berdoa. Haski berdoa. Mari kita berdoa. Kalau dulu, jangan, enggak bisa doa. Kalau ada yang bilang enggak bisa berdoa, saya mau tanya begini. Bisa ngomong enggak? Bisa sih. Kok doa enggak bisa? Nah itu. Harusnya jangan takut, saudara. Ya,
Yang namanya berdoa itu kita berbicara kepada Tuhan, jangan takut salah. Kenapa kita kalau disuruh berdoa takut? Takut salah, apanya yang salah? Nggak ada yang salah. Takut salah karena gini, nanti dicengin ya sama anak-anak yang lain. Doanya kok kayak gitu? Jangan takut, namanya berdoa itu dari hati, keluarin aja saudara. Ya keluarin aja itu. Keluarin. Jadi keluarin aja apa yang ada di hati kita yang kita mau doain, itu jangan takut ya. Sekarang sih enggak, semua luar biasa. Amin saudara ya. Jadi Allah memerintahkan untuk bergerak maju. Kalau Allah udah memerintah untuk bergerak maju, jangan mundur saudara. Mundur kita ketinggalan. Mundur kita nanti masuk jurang di belakang. Kau udah maju, maju aja udah terus. Ya terus melangkah, jangan takut. Keputusan yang kita ambil menentukan langkah hidup kita. Makanya kita perlu melekat dengan Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan nih, lihat Gideon. Luar biasa kan? Gideon gak tahu loh, dia cuma pengirik ini loh, gandum. Tapi langsung dikasih jabatan sama Tuhan. Misalnya nih saudara, ya kita tukang sapu misalnya. Terus datang presiden, bilang begini, besok kamu jadi menteri keuangan ya, gimana tuh? Langsung, wah janganlah Tuhan. Tapi itu langsung diberikan jabatan ini, contoh saudara. Ya contoh, kan Gideon juga begitu, dia cuma pengirik gandum, tapi Tuhan bilang apa? Kamu tuh pahlawan yang gagah perkasa. Saat itu Gideon tuh belum apa-apa. Inilah kebaikan Tuhan, lihat saudara. Saudara bisa tangkap saya ya saudara. Artinya saudara, waktu kita belum tahu apa-apa, tapi kalau Tuhan sudah pilih engkau, enggak bisa lari saudara. Enggak bisa lari, mau lari kemanapun nanti kelamaan saudara. Jadi muter-muter di situ-situ saudara, nggak balik-balik. Ya, jangan bolak-balik saudara. Artinya apa? Jangan berbuat dosa, balik bertobat, berbuat dosa, balik bertobat. Jangan saudara. Itu tomat, tau gak? Tobat, kumat, tomat itu saudara. Kalau buah tomat sih enak pakai gula di jus. Kalau nggak makan gitu aja juga enak saudara. Ya, tapi jangan tomat yang tobat dan kumat saudara ya. Kita lihat ya sekarang. Nah, Allah memerintahkan untuk bergerak maju, meyakinkan bahwa dialah yang akan membebaskan orang Israel. Dengan bukti apa? Bukankah aku mengutus engkau, kata Tuhan. Memang benar bahwa Tuhanlah yang mengutus Gideon. Misi ini bukan sesuatu yang diciptakan oleh Gideon. Ya, misi ini bukan sesuatu yang diciptakan oleh Gideon. Siapa yang menciptakan misi ini, saudara? Yang menciptakan misi ini adalah Tuhan sendiri. Kenapa? Gideon saat itu sedang mengirik gandum sambil bersembunyi. Tapi Tuhan punya misi, saudara. Tuhan yang ciptakan. Kebanyakan orang pada umumnya mau mengikuti seseorang yang telah berada pada posisi kepemimpinan yang tinggi. Seorang jenderal atau seorang yang terpandang atau orang yang terkenal. Wih, dia orang terkenal loh. Wow, saya mau ikut kata dia. Benar nggak? Itu secara duniawi ya. Dengan mata kita melihat, wah orang itu luar biasa. Kita mau ikut dia. Wah, dia luar biasa loh. Anak muda semua ikut dia. Wow, perkataannya luar biasa. Wah, apa namanya itu? Memotivasinya luar biasa. Disanjung-sanjung. Waduh, saudara. Seperti itu. Tapi Tuhan pilih siapa? Gideon yang lagi mengirik. Bukan orang yang terkenal. Allah memakai orang yang sederhana. Orang yang tidak terkenal dan tidak dikenal. Gideon dikenal? Enggak ada yang kenal. Siapa Gideon? Enggak ada yang kenal, saudara ya. Allah meyakinkan Gideon bahwa Allah yang menyertai dan memberikan kekuatan kepada Gideon untuk memukul kala orang Midian sampai habis. Wow, enggak main-main. Jabatannya langsung, saudara. Kamu tuh pahlawan. Kamu yang akan bawa orang Israel keluar. Kamu akan berperang. Berperang dengan orang Midian. Kamu akan kalahin orang Midian. So, kamu tuh anak Tuhan. Kamu pengikut Kristus. Sandang pengikut Kristus. Melekat dengan Tuhan. Tantangan datang, Tuhan beserta dengan kita. Amin, saudara. Ketika seluruh dunia panik dengan kondisi situasi sekarang, mari kita maju. Enggak bisa mundur, saudara. Kita harus tetap maju. Amin. Harus tetap maju. Ya, supaya kita betul-betul melihat bagaimana Tuhan bekerja.
Ya, jadi Gideon tidak punya alasan untuk takut. Ada di sini yang takut? Di rumah ada yang takut? Ayo bilang, jangan takut ya, jangan takut. Nah, bilang kiri kananmu, jangan takut. Tuhan beserta kita. Ya, jangan takut. Nah, Hakim-Hakim 6 ayat 15 sampai 16, tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalau orang Midian sampai habis. Sampai 2 kali Tuhan bilang, kamu jangan takut, aku menyertai engkau, ayo maju. Amin saudara. Waduh saudara, kalau saya dalam pekerjaan saya suka rada-rada takut juga saudara. Ya, tapi Tuhan selalu bilang, jangan takut, aku menyertai engkau. Amin saudara. Waduh, saya apalagi kalau udah berhadapan dengan persidangan saudara. Waduh, itu saya bahasa roh terus saudara, minta hikmat Tuhan sampai Tuhan kasih penglihatan Tuhan. Wah, sampai saya percaya bahwa Tuhan menolong dan Tuhan menyertai saya. Maju terus saudara ya. Nah, Hakim-Hakim 6, 17 sampai 24, Gideon telah mengetahui kehendak Tuhan. Sebentar. Terjadi terjadi percakapan sebelum ke ayat 17, di ayat 17 sampai 24 itu terjadi percakapan antara Gideon dengan Tuhan. Ya, Tuhan menyusun perencanaan untuk merobohkan, menghancurkan mezbah penyembahan berhala. Tuhan punya perencanaannya. Nah, Gideon telah mengetahui kehendak Tuhan mengenai situasi yang ada. Ia tidak meminta tanda dengan tujuan menentukan apa kehendak Tuhan melalui tanda tersebut. Gini, jadi Gideon meminta tanda bukan karena dia nggak tahu, tapi dia tahu kehendak Tuhan dan dia minta tandanya. Ya, sebaliknya ia minta tanda untuk mengkonfirmasi. Jadi permintaan tanda itu untuk konfirmasi, mengkonfirmasi apa yang telah Allah katakan kepada Gideon, apa yang telah diketahuinya sebagai kehendak Tuhan. Jadi Gideon meminta tanda untuk konfirmasi bahwa dia udah tahu kehendak Tuhan ini. Dia udah tahu yang Tuhan suruh, kamu maju, begitu kan? Udah dikasih tahu sama Tuhan. Nah, atas permohonan Gideon ini Allah memberikan tanggapan yang positif. Wow, saudara, luar biasa loh. Allah memberikan tanggapan positif dengan memberikan kepada Gideon apa yang diminta Gideon. Karena Gideon tahu kehendak Tuhan, dia konfirmasi dan Tuhan berikan. Bicara kehendak Tuhan, mari kita berdoa. Harus tahu saudara kehendak Tuhan dalam hidupmu. Nah, Hakim-Hakim 6 ayat 28 sampai 30, Allah memerintahkan Gideon untuk meruntuhkan mezbah Baal dan menebang tiang berhala yang di dekatnya itu. Dilakukan oleh Gideon. Terus baca saudara, Hakim-Hakim 33 sampai 35. Musuh-musuh orang Israel, seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang sebelah timur telah berkumpul terus saudara. Ya, nah perhatikan di sini bahwa pada saat seperti itu Allah yang menggerakkan Gideon untuk sampai pada keputusan memulai pertempuran dengan mendorongnya untuk memanggil orang-orang Israel bergabung. Wow. Luar biasa, saudara nanti baca satu pasal ini luar biasa. Tuhan membuktikan bahwa dia begitu baik terhadap orang Israel. Dan Tuhan membuktikan bahwa dia begitu baik terhadap saudara dan saya. Apapun masalahmu, ya dia terus ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah mengecewakan. Yang terakhir, yang keenam, Allah membuat perencanaan. Allah adalah perencana dari pertempuran Gideon. Ya, dan Gideon adalah pelaksana dari rencana Allah. Nggak main-main saudara. Allah yang buat rencana, saudara yang melaksanakannya. Enak kan saudara? Amin saudara. Allah yang punya rencana, tapi Gideon yang menjalankan perencanaan itu.
Oleh karena itu keberhasilan seluruh operasi, maksudnya kegiatan apa yang harus dilakukan Gideon itu bergantung pada kerjasama antara Tuhan sebagai komando dan Gideon sebagai pelaksana dari rencana Tuhan. Jadi ada hal-hal yang kita mau kerjakan, percayalah bahwa Tuhan akan bekerja sama dengan engkau. Kamu mau lakukan apa? Pekerjaanmu, Tuhan saya mau bikin ini nih. Tuhan, saya mau ikut ini nih Tuhan. Biar rencana Tuhan yang jadi, ayo Tuhan bekerja sama dengan saya. Supaya apapun yang saya kerjakan, Tuhan buat kita berhasil dan beruntung. Amin saudara. Itu saudara, Tuhan punya rencana, kita menjalankan rencana itu. Ya, melekat dengan Tuhan supaya kita tahu rencananya. Jadi bukan Gideon yang memutuskan dan melaksanakan, bukan. Ya, tapi Allah memutuskan dan Gideon yang melaksanakan. Luar biasa saudara. Luar biasa, saudara bisa tangkap sampai di sini. Jadi Allah yang memutuskan, Gideon melaksanakan. Allah yang memutuskan saudara ikut ini. Dan saudara melaksanakan apa yang Tuhan berikan. Amin saudara. Prinsip ini sama saudara dengan kita. Kapanpun kita ingin mengikut kehendak Tuhan, kapanpun kita ingin melihat kebaikan Tuhan seumur hidup kita, Tuhanlah yang memberitahukan kepada kita kehendaknya. Dan hal ini telah dilakukannya melalui firman-Nya saudara. Dan tertulis atau melalui penyataan Tuhan ya, vision. Dan kitalah yang harus berjalan sesuai dengan kehendaknya. Apa yang dikatakan? Seperti yang telah kau firmankan ini. Kita harus berkata, seperti yang telah kau firmankan. Aku laksanakan kehendak-Mu ya Tuhan. Amin. Berani berkata begitu? Berani saudara? Ngomong apa saudara? Yang di rumah ngomong apa? Berani saudara, bilang berani dalam nama Yesus. Apa yang Tuhan katakan, saya mau melaksanakan. Karena tatkala kita melaksanakan, Dia berencana, Tuhan turun tangan dan berkat Tuhan terjadi. Kesimpulan saudara, mari berjalan dalam kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Cintai Tuhan karena Dia tidak pernah mengecewakan kita. Tangan kita digenggam oleh Tuhan. Dia adalah Bapa. Dan Dia adalah teman. Dia setia terhadap kita. Jangan lakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan merespon kepada kita. Tuhan akan mengirim penjaga bagi kita. Seorang pahlawan yang perkasa buat setiap kita, saudara dan saya. Dia mengutus dan memberikan kekuatan supaya kita menang saudara. Menang atas apa? Sakit penyakit. Menang atas apa? Masalah. Menang atas apa? Apapun yang terjadi. Kita akan menang karena kita umat pemenang yang berjalan di dalam kebaikan Tuhan. Ya, Dia membuat perencanaan dan kita pelaksana dari segala rencana Tuhan. Amin saudara. Amin, mari tim musik. Amin. Naikkan pujian ini. I love you Lord. Aku mencintai Tuhan karena rahmat-Mu tidak pernah mengecewakanku. Sepanjang hari-hariku aku telah digenggam di tangan-Mu. Dari saat aku bangun sampai aku membaringkan kepalaku, saya akan menyanyikan kebaikan Tuhan. Dan sepanjang hidupku, Tuhan setia. Sepanjang hidup saudara, Tuhan setia. Sepanjang hidupku, kamu telah begitu sangat baik. PowerPoint yang terakhir. PowerPoint yang terakhir. Ya, yang terakhir. And my life, you have been so good. Wow, saudara. Sepanjang hidupku, kamu begitu sangat baik. Kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Dengan setiap nafas yang aku bisa, aku akan menyanyikan kebaikan Tuhan. Aku suka suara-Mu Tuhan, dan telah membawa aku melalui api di malam yang paling gelap.
ada Roh Kudus menyertai kita. Anda dekat, tidak seperti yang lain. Tuhan dekat kepada kita. Aku telah mengenalmu sebagai seorang ayah. Aku sudah mengenalmu sebagai teman. Dan saya telah hidup dalam kebaikan Tuhan. Dan sepanjang hidupku, kamu telah setia. Sepanjang hidupku, Tuhan, Engkau telah setia kepada aku. Dan sepanjang hidupku, Tuhan begitu baik, sangat baik. Dengan setiap nafas yang aku bisa, aku menyanyikan kebaikan Tuhan. Karena kebaikan-Mu mengejar, Dia mengejarku. Kebaikan-Mu mengejar dan mengejar aku. Dengan hidupku yang telah ditetapkan Tuhan. Aku menyerah sekarang. Aku menyerah, aku memberi segalanya. Karena kebaikan-Mu mengejarku. Itu mengejarku. Karena kebaikan-Mu mengejarku. Kebaikan-Mu mengejarku. Yesus mengejarku dengan hidupku yang telah ditetapkan. Aku mengejar, dan aku menyerah sekarang. Aku memberi segalanya. Karena kebaikan-Mu mengejarku. Itu terus mengejarku, dan sepanjang hidupku Engkau Allah yang setia. Dan sepanjang hidupku Engkau telah begitu sangat baik. Kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Setiap nafas yang aku bisa, aku akan menyanyikan kebaikan Tuhan. Aku akan bernyanyi. Oh yes Lord.
kebaikannya. Puji Dia, syukuri akan kebaikan Dia. Bersyukurlah atas kebaikannya. Bersyukurlah atas kebaikan Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kebaikan Tuhan selalu mengejar kita, saudara. Kembalilah kepadanya. Kembalilah. Hari-hari ini kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Dia. Berpeganglah. Dia selalu ingin memegang tangan kita. Dia selalu menyertai kita, saudara. Engkau yang di rumah, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, beban masalahmu, jangan takut. Tuhan menuntunmu. Tuhan mengangkat engkau. Tuhan menyertai engkau. Ingatlah selalu kebaikannya. Ketika engkau tidak melihat, ketika engkau tidak dapat melihat, dan ketika engkau melihat saat ini kondisimu, jangan berkata Tuhan jahat. Tapi mari koreksi diri kita. Dia selalu baik. Dia selalu mau mengejar kita. Kebaikannya selalu mengejar kita. Tapi kita seringkali lari dari Dia. Kita lebih mementingkan diri kita. Kita kurang untuk melekat dengan Dia. Kita kurang untuk datang di depan hadirat Tuhan. Kita kurang untuk menghidupkan akan alarm cinta kita dengan Tuhan. Kembalilah. Kembalilah kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Engkau yang sedang berada dalam jalan yang salah, kembali. Tuhan Yesus menunggumu. Dia terbuka tangannya. Dia menunggu engkau. Dia begitu baik. Dia tidak pernah mengecewakanmu. Ketika orang-orang mengecewakan engkau, Tuhan tidak pernah mengecewakan engkau. Ketika engkau berlari kepada Dia, Dia akan memeluk engkau. Yesus kasih adanya. Dia adalah Allah yang kasih. Ketika engkau lari dan engkau mendekap Dia, maka Dia akan balas, merespon engkau untuk mendekap. Dan Dia akan memelukmu. Dia akan memelukmu dengan kasih. Karena kebaikannya seumur hidup kita. Kebaikannya, Dia teramat baik. Engkau yang banyak masalah, engkau yang takut saat ini, percayalah Tuhan ada di dekatmu. Tuhan ada di dekatmu. Dia ada di sebelahmu. Mungkin kau tidak melihatnya, tapi Dia terus mengejar engkau. Dia terus memanggil engkau. Dia terus memanggilmu. Dia memanggil namamu karena Dia tahu namamu. Kembalilah kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh renungkan segala kebaikan Tuhan.
kepada Tuhan. Banyak di antara engkau yang hari-hari ini engkau begitu takut. Mari berseru kepada Tuhan. Hampiri Dia. Katakan, Yesus, aku mengasihimu. Aku mau melihat segala perbuatanmu yang ajaib. Thank you, Lord. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Bersyukurlah di hadapan Dia. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Hampiri Dia. Bersyukur. Ketika engkau mau mengangkat tanganmu, angkatlah tanganmu. Karena Tuhan akan memegang tanganmu. Ketika engkau mau katakan, Tuhan, aku mau tanggalkan segala dosa-dosa pelanggaranku yang tidak sesuai dengan firman-Mu, Dia akan menghampiri engkau. Dia mengampuni engkau. Ketika engkau sakit, Dia ada bersama denganmu. Ketika engkau sakit, Dia juga merasakan sakitmu. Dan Dia menjamah engkau. Bilur-bilur dan darah Yesus menjamah engkau. Bapa, hamba selesai menyampaikan akan isi hatimu. Biar kami menjadi orang-orang yang selalu mengingat akan segala kebaikan Tuhan seumur hidup kami. Sekalipun kami suka melakukan hal yang tidak baik, ampuni kami. Mungkin kami melakukan hal yang jahat di mata Tuhan dengan tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Ampuni kami Bapa. Biar kami terus berseru kepada Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berseru, Engkau mendengar seruan kami. Oleh sebab itu Bapa, siang hari ini kami mau berseru lewat doa syafaat kami. Kami berseru untuk Indonesia. Kami berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Kami berseru ya Bapa. Engkau tahu ya Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu yang sedang terjadi atas bangsa ini. Kami berdiri atas bangsa ini Tuhan. Betapa banyaknya orang yang saat ini sedang hidup dalam ketakutan. Betapa banyaknya saat ini setiap masyarakat yang sedang ketakutan. Oh Yesus Tuhan, hampiri mereka. Hampiri dalam nama Yesus. Oh Yesus Tuhan, hamba-hambamu ya Bapa, anak-anakmu yang sakit hari-hari ini membutuhkan oksigen. Tuhan Yesus, Engkau adalah oksigen yang terbaik. Engkau hembuskan nafasmu ke dalam setiap anak-anak Tuhan. Kami berdiri atas bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa bahwa kebaikan-Mu juga ada atas bangsa ini ya Tuhan. Masyarakat Indonesia yang saat ini terpapar akan COVID-19 Tuhan. Oh Yesus Tuhan, aku minta oksigen yang dari surga, yaitu nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Nafas kehidupan dari-Mu Bapa. Nafas kehidupan, nafas kehidupan. Dan kami minta vitamin dari surga, vitamin D dari surga Tuhan, ke dalam tubuh anak-anak-Mu ya Bapa. Supaya tubuh kami kuat dengan vitamin yang dari surga. Vitamin yang dari surga, vitamin D Tuhan. Vitamin dari surga berikan kepada anak-anak-Mu yang saat ini sedang di rumah sakit. Orang haralaraya sabaranaya kalai karya tas aralarama. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Wibowo yang saat ini ada di rumah sakit Tuhan. Engkau mengasihi akan dia ya Bapa, Engkau mengasihi Tuhan. Berikan Tuhan, berikan oksigen yang dari surga. Berikan Tuhan, berikan dalam nama Yesus. Jantung dan paru-paru dari surga dalam nama Yesus. Ya larararabataharabalarabo. Jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, yang terpapar akan COVID-19 Tuhan, kami minta ya Bapa, vitamin D yang dari surga berikan kepada tubuh anak-anak-Mu, kepada tubuh daripada jemaat-Mu. Dan berikan Tuhan oksigen itu Tuhan dalam darah mereka.
kami hanya berharap kepada-Mu. Kami mengatakan kebaikan-Mu sepanjang hidup kami, kebaikan-Mu atas Indonesia, kebaikan-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kebaikan-Mu atas Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada. Biarlah kebaikan-Mu Tuhan terlihat oleh mereka. Berkati bangsa ini, berkati akan sawah, ladang, tanah, air, lautnya, ikan-ikannya, kebutuhan daripada masyarakat Indonesia, sandang pangan papan dalam nama Yesus. Berkati keuangan negara kami, berkati ya Tuhan, berkati Bapak nilai tukar rupiah supaya menguat dalam nama Yesus. Terus Tuhan, kami mengatakan kebaikan-Mu terjadi atas bangsa ini, kebaikan-Mu ada atas bangsa ini. Laranatakaramo, seberapa kami yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah, bawalah bangsa ini di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan, mohon pengampunan, supaya kami tidak berbuat kemelaratan, tapi kami berbuah berkat dari surga. Oh Lord Jesus, apabila ada orang-orang yang berpolitik tidak baik, ampuni mereka, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biarlah Tuhan, Engkau turun tangan menjamah mereka semua. Dan Bapak, kami berdoa juga untuk seluruh daripada jemaat Tuhan. Kami berdoa mulai dari Bapak Kepala, seluruh kami, keluarga kami, para pekerja, jemaat Tuhan. Kami minta ya Bapa, oksigen yang dari surga berikan kepada semua kami. Dan kami minta vitamin D dari surga, dari tahta-Mu, dari mata-Mu Tuhan, dari ruang Maha Kudus-Mu. Berikan ya Bapa, berikan kepada setiap kami, berikan kepada jemaat-Mu, supaya kami semua sehat, supaya kami semua dapat melawan setiap sakit penyakit, supaya tubuh kami dapat melawan sakit penyakit virus apapun dalam nama Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau ada bersama dengan kami. Lalahiku di atas arabo, larai atas amarabato karabo. Haleluya. Oh God, juga di atas amarabo. Yes Lord. Yes Lord. Terus datangi akan bangsa kami. Berkati bangsa ini Tuhan. Berkati Tuhan. Supaya kami sadar bahwa Tuhanlah segalanya bagi kami. Engkau terlalu baik. Kebaikan-Mu atas hidup kami, kebaikan-Mu atas bangsa kami juga. Kami memberkati juga akan kota Yerusalem. Kami memberkati juga bangsa Israel. Ampuni mereka ya Tuhan. Biarlah mereka juga melihat kebaikan Tuhan yang sudah Kau buktikan sepanjang ribuan tahun, bahwa benar-benar Engkau mengasihi, dan terus sepanjang itu Tuhan Engkau memberikan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah doa syafaat kami bagi bangsa ini. Itulah doa syafaat kami ya Tuhan, bagi seluruh jemaat GBI Provision dimanapun berada, baik yang ada di Solo, yang ada di Batam. Oh Bapa, terus Tuhan pelihara kami. Oh Bapa, berikan kami Tuhan pagar perlindungan seluruh keluarga besar, seluruh yang bertalian darah dengan kami. Ada pagar perlindungan Tuhan.
memberkati GBI secara keseluruhan dengan berkat yang dari surga mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk hari ini. Ketika kami sudah menerima kebaikan-Mu, biarlah tidak lupa untuk kami memberkati akan pekerjaan-Mu. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang akan memberkati pekerjaan Tuhan. Apapun yang ditaburkan oleh mereka tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kalau mereka menabur, biarlah taburan benih itu adalah yang terbaik dan diberikan untuk pelayanan pekerjaan-Mu. Berkati Tuhan lipat kali ganda dalam segala keadaan. Kembalikan semuanya ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya karena firman-Mu yang berkata, setiap orang yang menabur akan menuai. Ketika kami menabur dengan baik, maka kami menuai dengan baik, bahkan sampai 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga yakin dan percaya semua jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang saat ini sedang menunggu jawaban dokter, kami percaya itu juga jawaban yang terbaik yang Tuhan berikan dalam nama Yesus, karena tubuh kami adalah milik-Mu Tuhan, yang Tuhan sempurnakan, yang Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk Oma Caroline juga Tuhan. Terus hadirlah bersama dengan dia, Engkau terus ada bersama dia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk keluarga Bapak Wibowo. Anak, mantu dan cucunya Tuhan juga ada dalam penyertaan Tuhan. Ketika mereka masih bersedih karena Ibu Wibowo sudah Engkau panggil pulang, tapi kami percaya kasih anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan penghiburan dari Roh Kudus ada atas keluarga ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dengarlah seruan doa kami, doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus, siang hari ini kami selesaikan akan ibadah kami. Biar Engkau berkenan atas ibadah siang hari ini. Biar setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini, biar mengikuti dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan penghiburan, mendapatkan satu message yang dari Tuhan untuk supaya tetap kuat di dalam Tuhan, melihat kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Terpujilah Tuhan dari kekal hingga kekal. Mari Ibu Bapak Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bangkitlah berdiri dan percayalah, tatkala engkau mengangkat tangan, maka Tuhan turun tangan untuk memegang tanganmu. Ketika engkau menengadahkan tanganmu, maka Tuhan Yesus turun tangan menumpangkan tanganmu, sehingga apapun yang akan engkau kerjakan pada hari berikutnya, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Diberkatilah kepalamu, diberikan nikmat marifat, kepandaian, kepintaran. Ketika engkau bekerja, ketika engkau melayani, ketika engkau melakukan bisnismu, semuanya Tuhan bukakan. Tuhan bukakan rahasia-rahasianya sehingga engkau tetap dalam berkat-berkat Tuhan. Bapa, ini tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu. Turunkan akan berkat, damai, sejahtera, sukacita Allah melimpah-limpah atas kehidupan kami. Masuklah dalam hati dan pikiran kami, terus memerintah seluruhnya dalam kehidupan kami. Dan kasih sayang daripada Yesus Tuhan senantiasa memeluk kami dengan kasih yang luar biasa, kasih yang hangat daripada-Mu, memeluk kami ya Tuhan, memeluk kami ya Tuhan. Dan penyertaan Allah Roh Kudus yang senantiasa membukakan segala kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Roh Kudus juga yang senantiasa memberikan penghiburan kepada setiap kami. Kami terima berkat damai sejahtera, turun terus masuklah dalam hati dan kehidupan kami, terus sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ketika Engkau datang, Engkau akan menjumpai kami di awan-awan dan Engkau akan berkata, sabaslah hai hambaku yang taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan ini, dan kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Segala kemuliaan